Halo, di sini saya akan memperagakan bagaimana menggunakan software editing video. Di sini saya akan menggunakan software Filmora. Oke, di sini ada beberapa opsi. Di sini kita bisa memilih aspek ratio yang akan kita gunakan. Ada 16:9, 1:1, 9:16, 4:3, dan 21:9. Kita pakai yang 16:9 karena itu merupakan aspek rasio yang pada umumnya digunakan dalam film maupun video-video lainnya. Langsung kita klik New Project. Ini tampilan workspace dari Filmora. Di bawah sini ada yang namanya timeline. Ini tempat di mana kita akan menyusun klip-klip video kita menjadi satu video utuh. Di sini ada track video 1 dan di sini ada track audio 1. Lalu di sebelah kanan atas ada jendela preview di mana kita bisa melihat tampilan dari video yang kita putar. Oke, mari kita mulai. Kita masukkan klip-klip video yang akan kita edit atau kita gabungkan. Itu caranya kita klik file, import media file. Kita bisa cari di lokasi tempat kita menyimpan video. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa video. Kita bisa memilih beberapa klip video sekaligus ya. Tinggal kita klik open. Klip-klipnya sudah masuk di sini. Sebelum kita masukkan ke timeline, bisa kita preview dulu. Kita pilih satu klip yang akan kita preview. Caranya yaitu klik 2 kali. Oke, di sini misalnya kita tidak ingin memasukkan seluruh klip sekaligus ke dalam timeline. Bisa kita mulai dari sekitar sini. Kita klik mark in terlebih dahulu. Misalnya hanya sampai sekitar sini ya. Lalu kita klik mark out. Nah, jadi videonya sudah terpotong dari sini sampai sini saja. Lalu kita bisa masukkan ke timeline dengan cara ditarik atau diseret. Kalau misalnya setting project kita dan video ini berbeda, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada dua pilihan. Yang pertama itu match to media, di mana project kita akan mengikuti setting dari tip videonya. Di video ini memiliki setting berupa resolusi 1920 x 1080 dengan frame rate 30 frame per second. Atau kita juga bisa memilih keep project setting. Untuk setting project yang ini memiliki resolusi yang sama dengan klip video tersebut, namun dengan frame rate yang berbeda, yaitu 25 frame per second. Untuk sekarang saya memilih mempertahankan setting project-nya, jadi saya pilih keep project setting. Kita juga bisa mengganti setting sewaktu-waktu. Caranya klik change project aspect ratio. Di sini kita bisa mengganti rasionya, bisa mengganti resolusi, atau pilih sendiri ukurannya dan ganti frame rate. Untuk saat ini settingnya tidak akan saya rubah, jadi klik OK. Nah, kita sudah bisa melihat klipnya dalam timeline. Untuk zoom in, kita bisa menggunakan slider yang ada di sini. Atau untuk lebih mudah, kita tarik ini ke kanan untuk zoom in, atau tarik ke kiri untuk zoom out. Nah, bisa kita play, pencet spasi, oke.
Supaya previewnya tidak lag dan untuk lebih halus, kita bisa mengganti setting preview di sini. Caranya kita pilih, ada beberapa setting, semakin ke bawah maka akan semakin halus, namun kualitasnya akan semakin berkurang. Untuk full itu maksimal, namun bisa mengurangi performa. Di sini saya menggunakan setengah. Saya ganti ke seperempat supaya lebih halus. Yang merah ini yang saya tarik namanya marker. Jadi di mana marker itu berada, maka di sini akan ditampilkan. Nah, marker ini pada awal Filmora biasanya disertai dengan fungsi split atau cut. Jadi misalnya kita klik ini, maka klip yang ada di bawah akan terpisah menjadi dua bagian seperti ini. Namun, saya lebih suka fitur ini dimatikan. Takutnya nanti saya salah klik. Nah, cara mematikannya yaitu kita klik File, Preferences, Editing, dan hilangkan centang di split button. Oke, sudah hilang. Kita juga bisa mengatur setting dalam klip video ini. Misalnya kita ingin mengatur kecepatan dalam video ini, kita pergi ke speed. Sini ada custom, bisa mengatur sesuai keinginan, atau slow memperlambat, ada fast mempercepat, ada normal, ada freeze frame. Untuk freeze frame ini, frame-nya akan berhenti. Jadi seperti foto. Kita klik. Nah, meskipun video berjalan, namun frame-nya berhenti atau membeku. Kita kembalikan. Lalu ada reverse. Untuk reverse ini, maka videonya akan bergerak secara berlawanan. Misalnya kita klik, videonya akan bergerak ke arah sebaliknya. Jadi seperti itu. Untuk sekarang kita tidak menggunakan ini. Kita juga bisa mengatur warnanya. Caranya klik Advanced Color Tools. Pilih Color Correction. Di sini sudah ada preset-preset warna yang telah disediakan oleh Filmora. Atau kita bisa mewarnai sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tapi sekarang saya tidak akan menggunakan fitur ini, jadi saya klik Reset All untuk kembali seperti semula, lalu klik OK. Kita coba masukkan klip video yang lain ya. Misalnya kita masukkan yang ini. Kita preview dulu, klik 2 kali. Misalnya saya mau mulai dari sini, kita klik Mark In. Mungkin sampai sini saja, lalu kita klik Mark Out. Lalu kita tarik ke timeline. Kalau misalnya ada dua klip yang ingin digabungkan, usahakan itu rapat ya. Jangan ada jeda seperti ini. Kalau ada jeda seperti ini, nanti layarnya akan hitam, alias tidak akan menampilkan apa-apa. Bisa dilihat di jendela preview. Usahakan yang rapat. Dan di Filmora ini sudah ada fitur snap. Jadi kalau kita geser, maka otomatis akan langsung menempel. Tapi kita juga bisa mematikan fitur tersebut kalau kita ingin berkreasi atau lebih bebas. Caranya kita klik terlebih dahulu di sini, kita klik kanan, hilangkan centang pada enable timeline snap. Tapi untuk sekarang saya biarkan menyala saja supaya lebih mudah.
kita juga bisa meletakkan satu klip di atas klip yang lainnya. Caranya kita klik kanan di sini, Add Video Track. Nah, kita bisa pindah ke atas seperti ini. Nah, kalau misalnya ada klip yang bertumbukan, misalnya seperti ini, maka yang akan tampil di layar itu adalah klip yang paling atas. Kita play dulu. Karena klip ini berada di bawah klip yang ini, maka yang tampil di layar adalah klip yang atas atau saling menutupi. Untuk sekarang, saya lebih baik berada di sampingnya saja supaya lebih mudah untuk memahaminya. Nah, ini kita hapus. Ini kualitasnya agak kurang bagus karena saya turunkan di sini supaya lebih lancar. Di Filmora juga ada fitur efek transisi. Transisi itu perpindahan dari satu klip ke klip yang lainnya. Kita ke kolom transition. Ini sudah ada beberapa. Misalnya kita gunakan dissolve. Caranya kita tarik di antara dua klip yang akan berpindah. Kita tarik. Kita lihat hasilnya. Seperti itu. Sekarang saya coba pakai efek yang lain. Misalnya pakai yang wrap. Kita tarik saja. Kita coba masukkan klip video yang lain. Misalnya yang ini. Kita klik dua kali untuk preview. Dimulai dari sini, mark in. Sampai sini saja. Lalu di mark out. Lalu tarik ke timeline. Di klip yang ini ada perbedaan dengan klip-klip video sebelumnya. Dua klip sebelumnya itu tanpa suara atau video bisu ya. Sedangkan di sini ada suaranya. Cara mengatur volume suara pada sebuah klip, pertama kita bisa zoom in terlebih dahulu. Di bawah gambar ini ada satu garis. Di sini kita bisa untuk mengatur volume. Jika kita turunkan, volume akan semakin pelan. Jika kita naikkan, volume akan semakin kencang. Sekarang saya tidak membutuhkan suara dalam klip video ini, jadi saya hilangkan saja. Caranya diturunkan sampai tidak ada suara. Oke. Ada cara yang lebih mudah, yaitu kita ke audio mixer. Maaf, salah. Nah, di sini ada beberapa setting. Yang pertama ada video 1 adalah channel volume untuk video track 1, di mana klip-klip video kita berada ya. Dan yang kedua ada audio track 1, di mana masih kosong, yaitu ini. Bila kita tambahkan satu track lagi, maka akan muncul satu channel video lagi. Begitu pula yang audio. Nah, kita bisa mengatur volume untuk tiap track. Misalnya di track video 1 kita turunkan, maka di setiap klip yang kita masukkan ke video track 1, otomatis tidak akan ada suaranya. Lalu ada master. Master ini seluruh video, maksudnya semuanya masuk ke master ya. Dan kita bisa atur volumenya juga. Kita klik OK.
Kita coba masukkan video berikutnya. Misalnya yang ini. Dari sini kita mark in. Sampai sini kita mark out. Lalu kita tarik. Oke. Di Filmora juga ada efek video. Seperti software editing video pada umumnya. Kita bisa cek di tab efek. Lalu kita bisa lihat ada beberapa efek video yang sudah disediakan. Contohnya saya pakai yang ini, hitam dan putih. Lalu ditarik ke klip yang ingin ditambahkan efeknya. Nah, bisa dilihat di preview. Kita juga bisa menumpuk satu efek dengan efek lainnya. Misalnya pakai yang ini, ditarik juga ke sini. Cara menghilangkan efeknya yaitu klik 2 kali pada klip yang diberi efek tadi. Di bawah ada video efek. Kita klik, ada 2 efek yang tadi ditambahkan. Silang saja, maka efeknya akan hilang. Lalu bagaimana caranya memasukkan satu efek ke beberapa klip sekaligus? Selain bisa masukkan satu persatu, kita juga bisa gunakan cara yang namanya layering. Klik OK dulu. Pertama, tambahkan satu video track lagi. Klik kanan di sini, add video track. Maka akan muncul satu track lagi di atas. Di sini mungkin saya ingin mengganti warna. Misalnya saya pakai yang ini, tinggal ditarik. Nah, kalau tadi ditarik ke klip, sekarang ditarik ke video track kedua yang baru saja dibuat. Nanti akan muncul layer seperti ini. Semua klip yang berada di bawah layer ini akan terkena efeknya. Kita lihat contohnya. Akan berubah sesuai dengan efek yang diletakkan. Jadi kalau misalnya ada bagian dari klip yang tidak berada di bawah layer ini, maka klip tersebut tidak akan terkena efeknya. Layer ini kita juga bisa atur posisinya. Kita juga bisa mengatur ukurannya, diperpanjang maupun diperpendek. Saya ingin meletakkan efek ini ke seluruh klip sehingga saya perpanjang sampai dengan klip terakhir. Bisa kita lihat semua klipnya mendapatkan efek yang sama. Kita juga bisa memperbesar jendela preview dengan cara klik full screen di sini. Untuk klip yang satu ini ada perbedaan daripada klip sebelumnya. Ada garis hitam di atas ini dan di bawah. Sedangkan yang ini penuh. Berarti ukuran resolusi dari klip yang ini itu berbeda dengan resolusi project. Cara memperbaikinya yaitu kita klik video yang akan kita atur 2 kali. Kita ke transform. Di sini ada beberapa pilihan. Ada rotate atau rotasi, yaitu memutar layar sesuai dengan arah jarum jam. Lalu ada flip, yaitu memutar balik.
Ada flip horizontal, kanan kiri, atau flip vertikal, atas dan bawah. Lalu ada position, ada sumbu X, kanan dan kiri. Lalu ada sumbu Y, atas dan bawah. Kita juga bisa kombinasikan. Untuk kali ini kita gunakan scale atau ukuran. Di sini karena klipnya lebih kecil daripada layar, kita perbesar sedikit saja. Nah, sekarang sudah penuh. Klik OK. Cek lagi di sini. Sekarang sudah penuh, tidak ada garis hitam lagi. Kita kembali. Kita coba tambahkan satu klip lagi. Misalnya yang ini. Kita preview dulu. Dari sini kita mark in. Sampai sini saja kita mark out. Kita tarik ke timeline. Supaya klip yang ini juga mendapatkan efek, layer efeknya ditarik ke atas klip. Sekarang sudah berubah warnanya. Sekarang saya coba tambahkan audio atau musik. Caranya sama seperti saat kita memasukkan klip video. Kita klik file, import media files. Saya sudah memilih satu lagu di sini, klik open. Kita juga bisa melakukan preview dalam lagu ini. Klik 2 kali. Misalnya saya ingin memulai dari sini, mark in sampai sekitar sini, mark out, lalu tarik ke audio track 1 yang bawah ini. Kita bisa sesuaikan durasinya, tinggal ditarik ujungnya. Untuk mengatur volume dari lagu ini sama seperti dalam klip video. Dari sini bisa kita turunkan atau naikkan untuk menaikkan volume. Saya akan menggunakan fitur cut atau split. Saya taruh mark di sini, lalu klik tombol gunting atau split. Di sini semua klip akan terpotong. Misalnya saya hanya ingin memotong klip lagu yang ada di bawah. Saya klik dulu klipnya, lalu klik split. Sekarang yang terpotong hanyalah file audio yang paling bawah ini. Ini kita geser ke kiri, sesuaikan durasinya. Sekarang video kita ada lagunya. Kita juga bisa menumpuk dua suara atau dua file audio sekaligus. Caranya klik kanan di sini, add audio track. Misalnya saya ingin menambahkan suara manusia atau suara obrolan.
Import file dulu seperti biasa. Saya pakai yang ini. Saya langsung tarik saja ke timeline, ke audio track 2 yang baru saja saya buat. Atur volumenya sedikit supaya tidak bertuburukan. What happens when life breaks down? When there is systemic contradiction? My name symbolized all that was corrupt to society. His name symbolized all that was pure, and I was being held in the embrace. Sama seperti tadi, kita bisa atur volumenya, atau mau di mute atau dimatikan suaranya. Klik icon yang ada di sebelah sini. Saya tidak akan menggunakan ini, jadi saya hapus saja. Delete. Audio tracknya juga saya hapus. Saya coba tambahkan satu klip lagi ke timeline. Misalnya yang ini. Klik 2 kali untuk preview. Sini kita markin. Sampai sini saja, lalu mark out. Tarik ke timeline. Sesuaikan panjang layer efek yang ada di atas ini, supaya klipnya juga ada efeknya. Sesuaikan juga klip audionya. Misalkan saya sudah selesai menambahkan klip. Ini akhir, ini awal. Supaya lebih enak, bisa ditambahkan transisi di akhir video. Ke kolom transisi, pilih fade. Tarik ke ujung klip terakhir. Perpanjang sedikit. Jadi durasi transisinya lebih lama. Fade ini diletakkan di akhir video. Dia akan dari terang menuju gelap. Kalau kita letakkan di awal, misalnya di ujung sini, dia akan dari gelap menuju terang. Untuk audio, kita juga bisa melakukan transisi fade. Di sini ada titik, bisa ditarik ke kanan. Jadi suara yang masuk akan masuk secara perlahan dan tidak spontan. Begitu pula di akhir klip audio. Kita bisa melakukan fade. Kita tarik ke kiri. Jadi ketika lagunya berakhir tidak akan secara spontan. Terlalu panjang. Di Filmora juga ada fitur menambahkan teks pada video. Pergi ke kolom titles. Di sini ada beberapa pilihan. Saya akan pakai yang basic saja. Pertama kita siapkan track video terlebih dahulu. Lalu tarik ke track yang baru saja ditambahkan. Misalnya di sekitar sini.
akan muncul teksnya. Tulisannya bisa kita ganti, caranya klik 2 kali di sini. Posisinya juga kita bisa rubah ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Ganti tulisannya. Kita juga bisa ganti fontnya, ganti ukuran font, pertebal, atau dimiringkan. Warna font juga bisa kita ganti. Ada pilihan warna yang lain. Untuk sekarang saya putih saja. Oke. Kita juga bisa menambahkan animasi. Ke animation. Di sini ada beberapa pilihan. Klik 2 kali untuk preview. Saya pakai yang ini. Kita bisa sesuaikan durasi dari teks tersebut. Mungkin ini efeknya. Akan saya pindah saja ke sini. Di Filmora kita juga bisa menambahkan opening atau pembukaan. Pertama kita perkecil tiap track supaya lebih mudah. Caranya ditarik seperti ini. Kita pilih semua, geser ke kanan untuk memberi ruang. Di sini kita masih di kolom titles, openers. Di sini ada beberapa template pembukaan. Misalnya yang ini. Misalnya saya mau pakai yang ini, tinggal tarik ke video track. Geser lagi supaya pas. Sama seperti yang tadi, tulisannya juga bisa diganti. Klik 2 kali. Yang bawah juga bisa kita ganti. Klik OK. Sudah ada animasinya. Kita juga bisa menambahkan efek ke sini. Saya akan masukkan efek fade. Tarik ke sini. Saya pindah lagunya sedikit lebih awal. Sesuaikan durasinya. Misalnya ini sudah selesai. Tinggal kita save atau ekspor dalam bentuk satu video. Caranya kita ke sini atau ini. Ekspor.
Di sini ada beberapa pilihan format. Saya pilih MP4. Di sini juga ada preset-preset untuk menyesuaikan video jika diputar di dalam beberapa device atau peralatan. Di sini untuk memberi nama video, kita bisa mengganti lokasi tempat penyimpanan ekspor kita. Select folder, lalu ada setting, sama seperti yang tadi, bisa mengganti resolusi, frame rate. Di sini juga ada 3 pilihan, yaitu pertama base, di mana nanti kualitasnya akan maksimal. Di sini ada better atau standar, lalu good atau cukup. Semakin tinggi kualitas, maka proses ekspor akan memakan waktu lebih lama. Saya tidak akan mengganti untuk sekarang. Klik OK, lalu langsung klik ekspor. Biasanya kalau durasi videonya panjang atau kualitas video yang tinggi atau banyak efek yang digunakan atau komputer atau PC yang digunakan kurang mumpuni, maka proses exportingnya akan semakin lama. Sudah selesai, klik Find Target untuk melihat hasilnya. Bisa di-play. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih dan sampai jumpa.